Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat, saya Mayu Ulfa Effendi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi tugas modul 1.2. Terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Susanti Retno Hardini MPD, dan pengajar praktik Ibu Melani Dewi Fatihah SPD. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 ini dengan refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan kaitannya dengan modul 1.2 adalah saya jadi mengenal dan memahami arti pembelajaran yang sesungguhnya melalui pemikiran KHD. Pembelajaran berarti menuntun dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik haruslah menerapkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Momen penting dan mencerahkan lainnya dari modul 1.2, guru penggerak harus mengenali, memahami, dan mengaplikasikan nilai serta peran yang ada pada dirinya sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan menuntunnya sesuai tahapan usia. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Peristiwa. Dari modul 1.2, saya mempelajari banyak sekali pengetahuan baru. Di modul 1.2, saya mempelajari tentang trapesium usia. Hal inilah yang membuat kelompok kelas kami saling bercerita dan berbagi pengalaman tentang masa lalu. Setiap orang punya pengalaman yang positif dan negatif. Kami saling menguatkan dan saling memberi masukan. Dan di materi 1.2 selanjutnya, saya mempelajari berbagai macam pengalaman baru. Di antaranya, cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai guru penggerak, kemudian bagaimana menggerakkan manusia, dan peran guru penggerak. Yang saya pelajari tentang otak itu bekerja dengan 2 sistem berpikir berbeda, yaitu berpikir cepat dan berpikir lambat. Kedua cara berpikir tersebut sangat mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Fungsi otak tersebut diumpamakan dengan eskalator yang bergerak turun. Posisi eskalator bergerak turun dan posisi manusia adalah searah dengan arah gerak turun eskalator. Diibaratkan dengan sistem berpikir cepat manusia tidak perlu menggunakan energi yang besar dalam prosesnya. Dan tetapi posisi eskalator bergerak turun, tetapi gerak manusia berlawanan arah dengan gerak eskalator adalah diibaratkan dengan sistem kerja otak berpikir lambat, yaitu gerak yang membutuhkan energi yang besar dalam prosesnya. Sistem pada otak manusia terdiri dari, pertama, otak mamalia. Otak mamalia ini mengatur emosi, yaitu rasa takut, sedih, marah, senang, terkejut, dan lain-lain. Yang kedua, otak reptil. Otak ini mengatur cara bertahan hidup, yaitu yang mengatur cara melawan, bertahan, dan diam, beserta sistem otomatisasi sistem organ tubuh manusia dan bekerja secara tidak sadar. Yang ketiga, otak primata atau disebut dengan otak luhur, otak manusia atau otak berpikir. Ini adalah bagian dari otak untuk mengatur kemampuan berpikir kompleks, berpikir secara logis, rasional, terstruktur, dan kemampuan berbahasa. Bagian otak ini juga mampu memproses perencanaan, pemecahan masalah, berimajinasi, berpikir kreatif. Namun, cara kerja otak ini memerlukan banyak energi dalam prosesnya dibandingkan dengan otak reptil dan otak mamalia. Pengetahuan lain yang saya dapatkan yaitu tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan diterima. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Dan 5, kebebasan. Pengetahuan lainnya yaitu tentang tahapan tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, terbagi atas 3,
yaitu yang pertama wiraga 0-8 tahun, yaitu tahap bermain, belajar, eksplorasi, dan pengalaman. Yang kedua, wiraga wirama, yaitu 8-16 tahun, yaitu tahapan selaras dan seirama antara wiraga dan wirama, tetapi keinginan untuk bermain sudah berkurang. Yang ketiga, tahapan wirama antara umur 17-24 tahun, yaitu tahapan pembiasaan, tanggung jawab, dan kegiatan rutin selaras dengan sesama dan semesta. Profil pelajar Pancasila: makan roti manis. Ma, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kan, berkebinekaan global. Ro, bergotong royong. Ti, kreatif. Ma, mandiri. Nis, bernalar kritis. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach terhadap guru lain. 3. Mewujudkan kepemimpinan murid. 4. Mendorong kolaborasi. Dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Nilai-nilai guru penggerak yaitu: pertama, berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Inovatif. 4. Reflektif. 5. Kolaboratif. Hasil rukol kelompok kami disepakati untuk mengambil satu peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dengan satu nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid. Hal itu merupakan kegiatan yang kami namai dengan Pesta Demokrasi Kelas. Perasaan: saat mempelajari modul ini, saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Saya pun menyadari bahwa saya belum apa-apa dan belum menjadi pendidik yang baik. Saya menemukan ibu fasilitator dan para guru PP serta rekan-rekan CGP hebat yang sudah menuangkan ide-ide hebatnya. Saya menjadi lebih termotivasi dan bersemangat lagi untuk belajar dan mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diri. Pembelajaran yang saya dapatkan: dulu, saya mendapati bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, guru satu-satunya sumber informasi. Yang ketiga, mengedepankan penilaian ranah kognitif. Yang keempat, jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kelima, pembelajaran mengedepankan persaingan antar siswa. Namun, sekarang pemikiran saya berubah. Pertama, pembelajaran itu berpusat pada murid. Yang kedua, informasi didapat dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengedepankan berbagai ranah penilaian. Yang keempat, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang kelima, pembelajaran bersifat kolaboratif dan inovatif. Penerapan: alhamdulillah, dengan selesainya modul 1.1 dan modul 1.2 semakin membuat saya lebih bersemangat lagi untuk terus belajar memahami dan memaknai modul-modul selanjutnya. Saya akan melakukan implementasi pengetahuan secara berkesinambungan sebagai hasil dari pemahaman yang saya peroleh dari modul-modul yang telah saya pelajari. Untuk penerapan di kegiatan belajar mengajar: yang pertama, berpihak pada murid. Seorang GP mampu menciptakan lingkungan belajar yang asyik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Murid diberi kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi dalam mengembangkan minat dan bakatnya, sedangkan guru hanya mengarahkan saja agar murid tetap berada di koridornya. Setiap pertemuan mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir harus berpusat dan melibatkan murid. Yang kedua, inovatif. Penggunaan perkembangan teknologi dan informasi dalam membuat media pembelajaran yang inovatif sehingga diharapkan dapat menarik perhatian dan antusias siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kolaboratif. Melanjutkan hubungan baik dan kerjasama dengan semua komunitas, terutama komunitas guru, untuk berbagi dan sharing pengalaman sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru untuk kepentingan bersama dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk penerapan selanjutnya adalah menerapkan nilai mandiri. Sebagai guru penggerak, saya akan selalu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai macam pelatihan untuk terus mengembangkan diri, baik dalam aspek kepribadian, aspek profesionalitas seorang guru, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nilai yang berikutnya adalah penerapan nilai reflektif, yaitu melakukan refleksi diri secara berkesinambungan setelah selesai melaksanakan pembelajaran, agar proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa senantiasa ada perbaikan setiap waktu, diantaranya dengan melaksanakan wawancara atau testimoni kepada siswa, kemudian melakukan evaluasi diri dan mengisi angket tentang kepuasan belajar siswa.
Demikian paparan tentang koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.